Selamat pagi, selamat pagi. Kemarin malam kamu mabuk berat, langkahmu goyah. Aku yang mengantarmu pulang, setelah kembali, kamu bilang mau lanjut minum. Oke, kita semua sudah dewasa, tidak perlu banyak penjelasan. Ternyata kemarin memang minum banyak, kepalaku pusing. Sini aku pijit sebentar. Gimana, sudah lebih baik? Kamu pandai sekali merayu orang. Pantas saja banyak wanita yang jatuh cinta padamu. Tidak semua wanita aku mau rayu. Aku sudah menyerah untuk mencari donor tapi tak kusangka. Malah tidur dengan pria ini. Kalau kata yang baik itu takdir. Kalau kata yang buruk itu kutukan. Selamat pagi semua, di depan kalian sudah ada. Proposal untuk kampanye promosi ini. Gaoling adalah asisten manajer produk yang bertanggung jawab atas minggu promosi ini. Jadi tolong jelaskan pada semua orang. Tema kali ini adalah perasaan yang tulus. Setiap wanita pasti ingin pria di sampingnya, bersikap lembut dan perhatian. Jadi dalam proses konsep, kami sudah meminta pendapat banyak pria, dan mereka memberikan banyak ide baru. Siaki pria paling takut ribet. Seperti beli sampo juga suka yang 2 in 1. Karena praktis. Kalau pembalut ada yang siang dan malam. Pelanggan harus beli 2 bungkus, ribet dan merepotkan. Jadi kami meluncurkan kemasan baru ini. Di dalamnya ada pembalut siang dan malam. Praktis kan? Bagus, sekarang jalan-jalan atau dinas juga lebih mudah. Ini juga target promosi kami kali ini. Adalah pria, semua pria yang membeli pembalut selama masa promosi. Langsung dapat diskon 20%. Pria promosikan produk wanita juga sangat tidak biasa. Ini trik baru kami. Semoga bisa jadi bahan pembicaraan dan menarik perhatian lebih banyak orang ke produk baru kami. Pria melihat produk wanita pasti merasa aneh. Mereka mau beli nggak ya? Tapi semua pria pasti takut dilihat orang membawa barang seperti ini. Kamu mau menolak idenya? Aku sangat mengapresiasi ide kalian yang berani dan inovatif. Tapi juga harus mempertimbangkan kekhawatiran pria. Aku sedang berpikir bagaimana caranya agar ide ini bisa berjalan lancar. Kamu ada saran? Kami biasanya menempatkan produk wanita di bagian paling belakang toko. Tetapi bagi pria yang membawa produk wanita ke kasir, itu agak canggung. Menurut saya lebih baik meletakkan barang-barang di dekat kasir, langsung dimasukkan ke tas setelah dibeli. Pria akan lebih sedikit merasa canggung. Nona Jiang, bagaimana menurutmu? Bagus, mari kita putuskan begitu. Men, kamu baik-baik saja. Kamu pikir ada apa denganku? Aku khawatir kamu marah padaku karena kejadian di bar tadi malam. Tenang saja Nona Jiang. Aku tidak akan membiarkan masalah pribadi mempengaruhi pekerjaan. Mengapa tiba-tiba kamu memanggilku Nona Jiang begitu formal? Apa kamu kesal karena aku menamparmu tadi malam? Kamu adalah atasan saya pasti akan menghormatimu. Kamu lihat aku, kamu berbalik dan lihat aku. Maaf, sebenarnya kemarin aku memang agak overreact, tapi kamu juga salah. Kamu tiba-tiba menciumku, itu reaksi pertahanan diri. Aku mengerti kalau ada orang yang tidak disukai menciummu. Setiap perempuan pasti akan bereaksi seperti itu. Siapa bilang aku tidak menyukaimu? Aku maksud suka yang bukan seperti yang kamu pikirkan. Sebenarnya aku selalu punya perasaan padamu. Hanya perasaan saja. Sebenarnya perasaan itu seperti mengemudi. Tidak bisa langsung ngebut dari awal. Kita harus bertahap. Seperti itu lambatnya biasanya, kalau ada perasaan aku langsung melompat ke langkah terakhir. Kamu harus mengubahnya, kalau tidak berarti kita memang tidak cocok. Tidak, bukan itu maksudku sebenarnya. Aku juga ingin berkembang denganmu. Kalau begitu jangan panggil aku Nona Jiang lagi. Kamu harus memanggilku Kristo. Makan yuk, oke? Terima kasih. Ida, kenapa belum pulang juga? Kalian berbicara sampai larut malam tadi. Bicara apa dia tetap tidak pulang? Apa kemarin dia bilang padaku akan pulang untuk menemuimu? Kamu sepanjang siang kemana saja? Ada urusan jadi terlambat pulang.
Apapun urusannya, seharusnya kamu menelepon untuk izin. Kamu tidak tahu aturannya. Kamu bilang akan bekerja keras, ternyata itu bohong. Aku tidak punya mood untuk menjelaskan padamu, kamu boleh menghukumku sesuka hatimu. Kamu salah tapi masih bersikap seperti itu, bagaimana sih? Kamu memarahinya tidak perlu sekeras itu, dia cuma terlambat apa yang besar. Ali, kemarin malam kamu kemana? Hari ini aku sudah beberapa kali mencoba menghubungimu tapi tidak bisa. Harusnya aku yang tanya kamu kemarin malam kemana. Kakakmu kemarin malam di rumah membuat sup menunggumu. Dia yang memberitahumu? Apa yang dia katakan kamu percaya saja. Kamu benar-benar merasa dia orang yang baik. Orang bilang kamu itu wanita jahat bertindak kejam. Kenapa kali ini melakukan tapi tidak berani mengaku? Bahkan menipu sahabatmu sendiri. Kamu sebenarnya tidak pernah berhenti memikirkan punya anak dengan cara itu. Kemarin malam aku pernah pulang, aku melihat dengan mataku sendiri. Kamu tidur dengan pria. Gaoling, sekarang kamu tahu dia orang seperti apa. Dia memperlakukan orang seperti boneka yang bisa dia kendalikan. Aku tidak bisa dikendalikannya, dia malah ingin punya anak. Dibiarkan bermain dia itu aneh. Sudah, ini tempat bisnis. Jangan berisik lagi, aku pergi. Kamu tidak perlu pergi dimanapun kamu ada. Aku selalu merasa sesak. Tidak heran Lda marah padamu, kamu bohong. Aku tidak bohong. Aku benar-benar tidak lagi memikirkan punya anak dengan cara itu. Tapi kemarin tidak menunggu dia pulang, moodku buruk. Aku pergi minum di luar. Walaupun aku sudah terbiasa hidup sendiri selama bertahun-tahun. Tapi kadang-kadang juga merasa sangat kesepian. Lebih baik kamu serius cari pacar. Aku pernah mencoba tidak pacaran dengan satu orang. Rasanya seperti hanya bermain dengan mereka. Membosankan dan membuang waktu. Aku pernah mencoba one night stand. Besoknya bangun tidur melihat ada pria asing. Tidur di sampingku, tidur seperti babi. Ingat saja ingin muntah. Kemarin malam yang itu, bikin kamu ingin muntah? Tidak juga bisa dibilang keajaiban. Benar, tidak semua pria bikin ingin muntah, kenapa tidak mencoba? Pria yang berkualitas memang tidak banyak. Ketika mengejar kamu apapun bisa. Setelah dapat kamu tidak dianggap lagi. Wanita bisa kalah dalam apapun. Tapi yang paling penting jangan kalah dalam harga diri. Jika ingin dihargai, jangan terlalu serius dengan pria. Begitu baru bisa lebih keren dari mereka, tidak akan biarkan mereka menyakiti. Begitu masih ada yang ditahan. Menurutku itu tidak bisa disebut cinta sejati. Kamu pernah disakiti suami masih percaya cinta? Sudahlah, aku dan dia sudah resmi bercerai. Kalian sudah resmi bercerai? Sudah menandatangani surat perceraian. Sekarang aku orang bebas. Siaki tahu? Aku masih belum berani bilang padanya. Kamu tahu betapa impulsifnya dia, aku ingin lihat situasinya dulu. Kamu sudah pintar. Pengalaman adalah guru terbaik, sudah pernah bercerai sekali. Aku tidak ingin salah lagi. Kamu benar-benar punya cara, kamu pelatih fitness. Ajak aku fitness, orang pasti tidak akan curiga. Pacaran juga harus sembunyi-sembunyi, tidak seru. Siaki, jangan marah, aku mengerti. Harus tunggu masa pisah rumahmu selesai baru bisa tanda tangan cerai. Baru bisa umumkan hubungan kita. Kamu benar-benar ingin orang lain tahu kita pacaran? Sebenarnya aku sudah atur. Atur apa? Rahasia ini aku simpan dalam hati, tidak bilang, rasanya berat. Kamu tidak ingin orang dekat tahu, orang luar tidak apa. Aku perkenalkan teman padamu, tidak boleh. Tahukah kamu, aku pernah lihat sebuah eksperimen. Katanya kalau seseorang yang tinggal di belahan bumi selatan ingin kenal seseorang yang tinggal di belahan bumi utara, cukup 7 orang saling perkenalkan. Hong Kong tempatnya kecil, tidak perlu 7 orang. Sudah dapat kabar? Eksperimen susah begitu, juga kamu bisa pikirkan. Pokoknya di depan teman-temanmu. Jangan bilang dulu hubungan kita. Aku cari dulu cewek buat pura-pura jadi pacarku. Buat ASAP dulu, biar orang lihat ok. Kamu cari cewek lain? Ternyata kamu juga bisa cemburu, kamu peduli padaku. Aku tidak bilang padamu. Kamu yang bilang pura-pura, tidak kenal, sekarang malah marah. Emosimu belakangan ini tidak stabil. Apa ada hubungannya dengan tanda silang di kalendermu? Aku tidak tahu kamu bicara apa. Aku cuma mau bilang aku hanya suka kamu. Kalian cowok cuma bisa bicara. Oke, aku buktikan dengan tindakan. Menikahlah denganku, ini kamu minta nikah?
Berlutut dong baru bisa. Minta nikah itu hal yang serius dan sakral. Tidak bisa sembarangan. Apalagi situasi kita saat ini. Sama sekali tidak cocok untuk menikah. Ya dia belum resmi bercerai. Apakah kamu bisa datang sedikit terlambat? Tidak apa-apa, aku akan menunggumu sampai jumpa. Di sini tidak boleh duduk. Kikuan, kamu datang untuk apa? Bagaimana kamu tahu aku di sini? Tanya saja sekretarimu. Aku ada janji dengan orang lain tolong jangan ganggu. Asal kamu mau setuju, aku akan segera pergi. Setuju apa? Kamu mau setuju untuk menandatangani perceraian dengan Ling? Aku akan pergi, jangan main-main. Beberapa waktu lalu aku sudah menandatangani perceraian dengannya di kantor pengacara. Sekarang dia bebas. Kenapa dia tidak memberitahuku? Hal sepenting ini tidak kamu katakan. Sepertinya kamu lebih peduli padanya daripada dia padamu. Kamu begitu bersedia menandatangani perceraian. Apakah kamu mencoba menipunya lagi? Jangan sentuh aku, tidak bisa bernapas. Ini tempat umum, jangan begitu, duduklah. Apa yang terjadi dengan kalian? Dia bilang aku dan Ling bercerai. Itu mengambil keuntungan dari Ling. Mr. Qi, kamu salah paham. Aku yang menyarankan Men untuk membuka hatinya. Jangan terus terpaku pada Gao Ling. Hubungan yang hanya ada namanya, dia sudah memutuskan untuk bercerai lebih awal dengan Gao Ling. Benarkah? Mr. Qi, sebenarnya aku pernah belajar psikologi. Mendengar ucapanmu kamu dan Gao Ling, sepertinya ada masalah, lebih baik kamu ceritakan padaku. Lihat apakah aku bisa membantu. Aku suka Ling, ingin menikah dengannya. Tapi dia terlalu banyak kekhawatiran tentang hubungan ini. Aku tidak tahu harus bagaimana. Usianya lebih tua darimu, wajar jika kekhawatirannya lebih banyak. Dan kamu terlalu langsung dan tergesa-gesa, dia malah takut. Ditambah dia pernah bercerai. Pasti ada ketakutan terhadap pernikahan. Semua ini, salahmu, kamu yang membuat Ling punya hambatan psikologis. Jangan begitu marah, tidak ada gunanya. Kamu harus menghadapinya dengan positif, cari cara untuk menyembuhkan lukanya. Bagaimana menyembuhkan luka batin? Penyakit hati harus disembuhkan dengan obat hati. Kamu bisa menunjukkan dengan tindakan. Orang yang paling mencintainya di dunia ini adalah kamu. Membangkitkan kembali kepercayaan pada cinta, cukupkan. Miss Jiang, terima kasih, aku akan membuktikannya dengan tindakan. Saya secara resmi melamarnya. Tolong kamu tanda tangan di sini. Oh ya, bagian administrasi butuh KTP kamu. Fotokopian untuk mengurus dokumen kamu. Boleh pinjam KTP kamu untuk saya fotokopi. Terima kasih, kamu tidak ada yang mau bilang ke saya. Ada. Bisakah kamu tinggal dan tidak pergi? Hanya itu saja. Mengapa tidak memikirkan cara lain untuk menahan saya? Baik, nanti saya akan ke bandara mengantarmu. Akhirnya hari ini tiba. Apa yang bisa saya katakan padanya? Mama Aling. Saya bawa beberapa kerang kering jamur musim dingin. Dan ikan kering untuk kamu. Mama, barang-barang ini juga bisa dibeli di Shanghai. Kamu simpan saja untuk dimakan sendiri. Orang yang jauh dari kampung halaman akan merasa terasing. Mama tidak ada di sampingmu. Kamu harus sayang diri sendiri, tahu? Mama memang yang paling sayang aku. Anak bodoh kamu, anak mama, tentu saja mama sayang kamu. Sebenarnya kerja bukan urusan seumur hidup. Wanita pada akhirnya harus kembali ke akar. Sekarang ini banyak gadis Hong Kong pergi ke utara mencari suami. Kalau kamu kerja di dalam negeri, kalau ketemu anak laki-laki yang baik, peganglah. Tahu? Masalah jodoh tidak bisa dipaksakan. Kalau takdir tidak bisa diubah, terima sajalah. Kamu ngomong pepatah Buddha sama saya. Saya buka pintu dulu. Jangan-jangan dia yang datang cari saya. Saya lupa bawa dompet. Ayah Ling, kamu belum ke bandara. Pesawat tidak menunggu, saya akan pergi. Aneng, ada apa? Ayah. Kamu tidak antar adik ke bandara. Tidak mungkin, saya baru selesai shift, malam tidur cuma 2 jam. Tidak usah ayah, kakak sudah capek, biar dia istirahat. Saya naik taksi saja. Kamu kenapa?
Saya cuma bercanda. Saya ganti baju cuci muka dulu. Terima kasih kakak. Ling, jangan bilang ayah cerewet. Kamu sendirian di luar harus waspada. Kalau ada yang ganggu kamu telepon pulang. Saya bawa kakak adik kita semua bantu kamu. Tahu. Tahu ayah? Aku pergi. Adik, sebenarnya aku tidak terburu-buru. Bagaimana kalau aku antar kamu ke bandara? Tidak usah, ini bukan pertama kalinya aku pergi, sudahlah kak. Selalu hati-hati, ingat ya. Kalau sudah sampai telepon ya. Dah, semoga perjalananmu lancar. Ling, ikut aku. Aku buru-buru mau ke Shanghai. Hari ini adalah hari besar kita, bagaimana bisa menikah tanpa pengantin wanita? Kamu bilang apa? Hari besar dan menikah apa? Aku dan kamu yang menikah, aku sudah daftar online. Jadwalnya hari ini, kamu lihat aku pakai baju resmi. Pasti tahu betapa seriusnya aku. Kapan kamu daftar? Kenapa aku tidak tahu? Waktu itu aku bohong minta fotokopi KTP kamu. Itu sebenarnya untuk daftar di kantor catatan sipil. Kamu keterlaluan selalu begitu. Diam-diam bikin kaget, ini kan pendaftaran. Bisa-bisanya kamu main-main. Kalau tidak begini, bagaimana kamu mau tinggal? Sekarang tanggalnya sudah pasti, kamu tidak bisa menghindar. Ini pendaftaran bukan belanja sayur, kamu paham? Bukan kamu suruh naik, aku langsung naik. Asal ada tekad, apa saja bisa. Aku tidak percaya kamu tega sekali. Sudah, jangan bicara lagi. Aku pergi takdir kita. Aku akan menunggu kamu di kantor catatan sipil. Tidak usah lihat, meskipun Siaki datang. Kamu juga tidak akan melihatnya. Baru saja aku bertemu dengannya. Dia sangat tidak rela kamu pergi. Kali ini dia keterlaluan. Diam-diam mendaftar dulu. Kalau kamu tolak dia, apakah akan menyesal? Aku percaya takdir. Ida tidak mengantar kamu. Dia tahu aku pergi. Senangnya sampai buka sampahnya tidak sempat. Bibi Hilda. Kalian juga ikut ke Shanghai. Ya, mereka liburan, jadi ajak mereka main. Dia takut aku bosan ajak anak-anak untuk temani aku. Aku takut tidak ada yang masak untuk kamu. Vincent, kamu duduk depan, duduk Vicky duduk sini. Pak MA dan Bu MA sudah menikah lebih dari 10 tahun. Masih selalu bersama, sangat bahagia. Sungguh mengagumkan, tidak ada cara aku tidak tahu apa-apa. Jadi selalu ikut suami. Di balik pria sukses pasti ada wanita hebat. Dan keberhasilan terbesarku adalah menemukan istri yang baik. Baik merawat orang lain atau dirawat orang lain. Itu adalah kebahagiaan. Ayah, ibu, dan adik perempuan berfoto bersama. Oke. 1, 2, 3 senyum. Benar, sangat cantik. Kakak laki-laki sangat pintar. Ambil foto untuk kakak. Aku tiba-tiba menyadari bahwa sudah lama pacaran dengan Siaki. Tapi belum pernah berfoto bersama. Jangan dipikirkan, hanya akan membuatmu semakin tidak bahagia. Ini juga aku ingin segera terbang. Jangan terlalu banyak berpikir. Benar, kenapa penerbangan tertunda begitu lama? Nona, penerbangan sangat terlambat, kapan akan berangkat? Karena ada badai di luar, penerbangan akan tertunda. Atau jika tidak keberatan, lihat majalah dulu. Setiap kali hujan tidak ada hal baik yang terjadi. Alihkan perhatianmu. Siaki, Ling, kamu di mana? Jangan tanya, aku jawab dulu.
Seberapa besar kamu mencintaiku? Seberapa dalam Victoria Harbor, sebesar itulah cintaku padamu. Aku tidak percaya kecuali kamu melakukan handstand. Sekarang, kamu ingin belajar dari Matsu Takako. Aku juga bukan Kimura. Kalau tidak mau tidak usah. Aku punya firasat kamu pasti akan datang cepat daftar. Masih harus mengejar acara Apa berikutnya. acara berikutnya? Aku sudah memesan beberapa meja di restoran, mengundang keluargamu dan keluargaku. Mengumumkan pernikahan kita langsung bertindak. Agar mereka tidak bisa menolak. Kamu paling suka langsung bertindak bersamamu. Sedikit kurang persiapan bisa membuatku ketakutan. Apapun yang dikatakan ada hal penting yang harus dilakukan. Belum tanda tangan sudah pakai cincin. Sekarang pakai dulu cincin pengikat agar kamu tidak bisa kabur. Foto pernikahan akan diambil nanti. Sekarang sementara dulu. Tidak menyangka foto pertama kita bersama adalah foto pernikahan. Cium dulu.